Iya, ada gambar-gambar yang tiba-tiba nggak sengaja kita lewat. Begitu aja kadang-kadang kita nggak kuat, Pak. Tapi juga kayak masih tadi. Makanya hati-hati jangan bermain dengan dosa. Sekecil apapun dosa, jangan pernah coba. Karena dosa yang satu itu biasanya akan berlanjut kepada dosa-dosa yang lain. Ya, nomor 3 nih ya. Nomor 4, ciri orang diterima puasanya adalah dia mudah menerima nasihat, mudah menerima masukan, tidak anti kritik, senang dengan nasihat, senang ngaji lah kayak gitu. Wah, ini ciri-ciri semuanya orang senang ngaji. Kalau ngaji nggak tidur bawaannya semangat begitu ya. Ustaz, yang disampaikan udah pernah saya dengar kok. Nah, nih orang kita tuh sering sombong. Imam Syafi'i, teman-teman semua, ya. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Ya semoga nggak kenal. Kalau kenal saya agak sakit umumnya. Tahu, bukan kenal ya. Tahu yang Syafi'i ya? Imam Syafi'i itu ketika mendapati sebuah nasihat, sebuah ilmu, untuk yang ke-1000 kalinya, 1000 kali dia dengar hal yang sama, dia tetap antusias seperti halnya baru pertama kali mendengar nasihat itu. 1000 kali diulang-ulang, yang ke-1000 dia masih excited, Pak. Allah Akbar. Kalau kita baru sekali mendengar, udah pernah segini mah, udah tahu itu mah, di YouTube juga ada, begitu kan? Kita ini gampang banget menyepelekan sebuah nasihat. Udah tahu, udah pernah, udah dengar. Ustaz itu ngomong begitu, Pak, Ibu. Kebaikan yang kami bicarakan ini semua standar, Pak, sama, Pak. Saya, Uang, Ustaz Adi, semua kalau ngomongnya retornya sama sebenarnya. Yang disampaikan sama, Quran Sunnah, kan? Ini nggak ada bedanya. Mengulang-ulang saja, kan agama kita nggak ada penambahan, Pak. Agama kita setelah selesai, Rasulullah itu nggak ada penambahan, ini selesai, sudah selesai. Maka yang dibicarakan agama itu sebenarnya sama. Jadi kalau Anda mendapati nasihat yang sama, itu ya harus tetap excited menurut saya. Ya, jadi orang diterima puasa itu dia akan excited, akan senang menerima nasihat, walaupun datang dari bawahan kita, Pak Sugeng. Ya, ada nasihatnya tuh, bawahan dong, terus Bapak terima. Saya pernah dinasihati sama anak saya yang TK, usia 5 tahun zaman itu, ya usia 5 tahun Pak. Saya sedang capek sekali, habis keliling Indonesia, pulang ke rumah, capek, bete, bad mood, capek loh segala macam, tensiku naik. Tiba-tiba anak saya menggecokin saya, tanya main segala macam begitu ya. Nggak sengaja saya bentak dia. Capek gitu, dia nggak hal yang sepele gitu kan. Saya bentak, kamu ini gitu kan ya. Apa kata dia? Tapi kata bunda guru, bunda TK di sekolah Pak. Kata bunda guru, dulu Rasul pernah bilang begini hadisnya di la taqdok wala jannah. Itu hadis anak TK tuh Pak. La taqdok wala jannah. Jangan engkau marah bagi musuh. Itu nasihat pendek banget. Ya Allah, aku dinasihati sama anakku yang TK, tapi benar. Saya peluk pas saya minta maaf. Maafin ya dia ya, jangan sampai. Iya tuh jangan marah-marah bi. Tadi surga. Begitu Pak anak TK ngomong Pak. Dan saya terima itu saya salah. Walaupun saya sedang capek nggak excuse lah. Memang nggak boleh marah kita. Gitu Pak. Karena marah ini Pak, muara segala macam penasihat Pak. Serius. Ada salah sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ausini, tolong berikan aku nasihat. Yang pertama Pak, la taghdab, jangan marah. Apalagi summa la taghdab, kemudian jangan marah. Apalagi Rasul, summa la taghdab, jangan marah. 3 kali nasihat redaksi sama semua. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Pak, jangan marah. Bu, jangan pernah marah sama anaknya belum kamu? Halo Bu, pernah marah sama anaknya? Boleh nggak marah? Boleh, manusiawi. Marah itu manusiawi Pak, tapi tolong marahnya diatur. Apalagi seorang bunda, ibu itu yang keluar dari kata-kata yang mustajab, qabul, Allah kabulkan. Dasar kamu ini anak tuyul, misalkan. Nanti jadi tuyul dia. Dan ibu-ibunya tuyul berarti.
hati-hati, makanya kalau marah mendingan diam. Karena yang keluar dari kata-kata Anda itu bukan Anda yang ngomong, Pak. Iblis, Pak. Hati-hati, banyak orang menyesal setelah marah. Ini seperti bukan saya, gitu kan? Karena nggak biasa marah, tiba-tiba marah, ini bukan saya. Makanya ibu kalau mau marah, contohlah ibundanya Sesudais. Kenal Sesudais? Ya, tahu, jangan kenal. Kemarin saya Pak ngisi kajian tentang Nabi Musa, Pak. Ada yang kenal Fir'aun, kenal Ustaz. Seangkatan soal Fir'aun ini. Ya, tahu lah kenal kita. Saya sudah Imam Masjidil Haram. Ya, ketua Imam Masjidil Haram. Beliau itu jangan dianggap sudah soleh sejak kecil. Kecilnya kayak kita gini lah, bandel, nakal, bandel banget. Suatu ketika saya sudah kecil ya, itu membuat ibunya sudah nggak mungkin lagi menahan marahnya. Ya. Ibunya sedang menyiapkan hidangan, ya, kalau orang itu kalau makan kaya Pak, ya hidangan menyambut tamu, sudah siap rapi makanannya, tiba-tiba sudah kecil berlarian di atas sambil main bola. Bawa bola, lari-lari di atas hidangan yang sudah tersaji, tinggal menikmati gitu Pak. Kalau ibu jadi ibunya saya sudah marah nggak kira-kira? Jujur marah nggak? Oh marah. Ibunya saya marah nggak? Oh marah juga. Dia manusia, kok bukan malaikat. Udah capek-capek nyiapin, berantakan sama anaknya marah. Tapi wanita solehah beda marahnya. Ya kalau ibu kan marah orang itu. Ibunya saya sudah ya. Dasar kamu sudah sanggup keras. Dasar kamu gitu ya. Dasar kamu sudah calon imam Masjidil Haram. Marahnya jadi doa. Begitu. Besok ibu kalau main anaknya begitu. Nah kamu ini nak, dasar calon presiden 2029. Atau calon kepala Bapeten bisa. Iya. Iya. Karena ketika ibu marah, itu segenap jiwa sepenuh hati, betul nggak? Semua energi dia keluarkan, makanya redaksi kata-katanya harus benar supaya jadi doa, jangan anak tuyul. Ya, Bu ya, marah silakan, tapi kalau redaksinya diedit lah, dimodifikasi. Kamu ini dasar calon konglomerat begitu, enggak apa-apa Bu. Ya, jadi itu doa. Gitu ya Bu ya, kan kalau nggak bisa ngomong begitu mending diam. Pas dia duduk, ambil duduk, sholat kalau musim. Karena ketika kita marah, kita berkata-kata yang keluar dari kita itu seringkali kita sesali, betul nggak? Ibu sering menyesal nggak Bu kalau misalnya anakku? Habis marah, ibu puas, tiba-tiba ibu melihat anak ibu tidur, merasa guilty nggak? Merasa bersalah nggak? Salah lah ya Allah, ibu ngomong apa sama kamu ya nak? Dipeluk, dicium anak kita. Jadi jangan marah. Ini ya. Yang terakhir, saum kita diterima ini cirinya apa? Kita mudah menangis. Mudah menangis. Kalau yang perempuan kayaknya gampang nangis ya. Nonton drakor nangis. Kalau series itu nangis Pak. Lepas doang dia nangis. Sebenarnya gampang cewek nangis tuh ya. Yang cowok-cowok di kita gini, ada tulisan nangis. Makanya dilatih Pak untuk nangis. Bu, jangan bilang kamu jangan nangis, nah kamu laki-laki. Salah ya Bu ya. Nangis itu boleh. Bentuk ekspresi jiwa, kelembutan hati silakan nangis. Yang enggak boleh itu cengeng. Beda. Nangis mengeluarkan air mata, cengeng beda lagi. Ya, nangis apa? Ingat dosa, ingat maksiat, takut neraka, takut siksa kubur. Nangis boleh. Maka kata Rasulullah, orang yang menangis di atas sejadahnya ketika sepertiga malam, maka tetesan air matanya itu bisa memadamkan panas api neraka. Orang laki-laki banyak-banyak menangis, takut sama dosa, bukan takut sama istri. Gitu ya? Jadi mudah menangis. Demikianlah kajian singkat kita pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah saum kita, menjadikan kita orang-orang yang takwa. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa alaikum ajmain. Bila itu hidayah, wal hidayah. Assalamualaikum.